Shalom. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saudaraku, tahu nggak bahwa saudara, saya, kita semua yang ada di sini, Tuhan sudah memilih kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di Gereja Betel Roh Kudus, Jalan 47, Kota Sidikalang. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Begitu juga buat saudara-saudaraku, saya menyapa yang di rumah, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini, percayalah Tuhan juga memilih saudara. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Kita naikkan pujian, kita dipilih. Haleluya. Dari segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Jadi kita pemenang di mata Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yes. Hey, hey. Kita ya, tanpa terkecuali bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi apa? Umatnya. Dikuduskannya. Sekali lagi katakan, kita dipilih. Jadi apa? Dari segala bangsa. Hanya bagi dia, katakan terimalah.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu ya Bapa. Yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terimalah pujian dan hormat kami ya Bapa. Karena Engkaulah Yesus yang layak dipuji dan disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini. Semuanya itu karena kebaikan. Kami hidup ya Tuhan. Hingga saat ini. Hingga detik ini. Semua itu karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan menghiasi kehidupan kami ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau yang sanggup menjawab semua seru doa kami. Engkau Yesus yang sanggup melawat seluruh kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah melupakan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami percaya Tuhan. Dalam Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus ada kuasa dan kemenangan ya Bapa. Ada hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami ya Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi kami ya Bapa. Engkau yang memberkati umat-Mu, pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa yang masih dalam perjalanan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin ya Bapa. Hingga tiba di tempat ini ya Tuhan. Dan kami bersatu hati untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live. Dimanapun ya Tuhan. Tuhan Yesus juga yang memberkati ya Bapa. Karena Tuhan Yesus sudah memilih kami ya Bapa jadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah kuduskan kami ya Bapa. Engkau sudah tebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Dengan darah-Mu yang suci ya Bapa. Engkau curahkan ya Bapa. Engkau tanggung semuanya itu ya Bapa. Segala apapun itu Tuhan. Engkau yang menanggung semuanya ya Bapa. Kami bangga ya Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Tuhan kami, Engkau yang melawat kami semuanya ya Bapa. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah Dia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Yang sanggup memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Memberkati kami ya Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati-hati, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati penuh dengan iman kita. Haleluya. Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan untuk melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
hatiku aku percaya. Ya Tuhan ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Benar ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab segala seruan kami ya Bapa. Permasalahan kami ya Tuhan, Engkau yang tanggung ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup melawat seluruh kehidupan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah melupakan kami Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Haleluya. Engkau tahu ya Bapa. Engkau mengerti segala yang kami butuhkan ya Bapa. Segala yang kami perlukan ya Bapa. Haleluya. Kadangkala kami Tuhan menjauh darimu ya Bapa. Tapi Tuhan tidak biarkan itu terjadi ya Bapa. Haleluya. Sebab Tuhan yang mengasihi kami ya Bapa. Sebab Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Haleluya. Dengan tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Engkau turun tangan ya Bapa. Menjamah kami, memberkati kami ya Bapa. Memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Apalah kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sudahkah kami Tuhan mengasihi? Sudahkah kami Tuhan melayani-Mu ya Bapa? Sudahkah kami sungguh-sungguh ya Tuhan mencintai-Mu ya Bapa? Dibandingkan dengan kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Haleluya. Engkau mendengar segala seruan kami, jeritan hati kami ya Tuhan. Kami saat lemah Tuhan Kau kuatkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Bapa anak-Mu. Kembali kita naikkan pujian ini untuk kita menyembah Dia. Katakan tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh. Katakan sekali lagi dengan imanmu, katakan tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuh mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doa.
seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya.
kebaikan-Mu. Saat kami tak melihat jalan-Mu, saat kami tak mengerti rencana-Mu, namun Kau tetap kami pandang, Kau tetap kami kasihi. Besar cinta-Mu Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau tanggung semuanya, segala kehidupan kami. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Saat kami tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, saat kami tak mengerti rencana, namun tetap ya Tuhan, haleluya, kami bersama-Mu ya Bapa. Haleluya, hati kami percaya Tuhan, hati kami Bapa percaya, selalu percaya padamu ya Tuhan. Itulah yang Kau inginkan ya Bapa dari kami ya Tuhan. Haleluya, kami pegang tetap janji-Mu ya Bapa, janji-Mu yang setia, janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini saat kita melihat jalan. Katakan saat kita melihat jalan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kembali kita naikkan pujian ini, katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu. Dengan imanmu katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu. Katakan selagi, saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, benar Tuhan.
sambut. Hanya jemaat saja. Haleluya. Ya Bapa, inilah hati percaya kami Tuhan kepada-Mu, bahwasanya Engkau Tuhan yang sanggup melawat kami ya Bapa. Bahwasanya Engkau Tuhan yang sanggup memberkati kami ya Tuhan, memulihkan kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi hanya jemaat saja hatiku percaya. Dengan imanmu katakan, pandang Yesus sebagai juru selamatmu yang hidup. Haleluya. Yang memulihkan engkau, yang memulihkan saudaraku, yang memberkati saudaraku, yang melindungi saudaraku dimanapun berada saudaraku. Tuhan tetap memberkatimu. Haleluya, asalkan engkau percaya. Oh, haleluya. Kita sama-sama percaya. I believe in your name, Jesus, there are power. I believe in your name, Jesus, there are life. Hallelujah. Hallelujah. There's not your Jesus. There's not your Jesus. Your hand bless me. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Sebab tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau yang turun tangan dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dengan tangan-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana, hosana. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Itulah bukti kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, Engkau Yesus yang selalu melawat seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami bangga ya Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Engkau sudah pilih kami ya Tuhan sebagai anak-Mu. Engkau sudah kuduskan kami ya Tuhan. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang mahal, dengan darah-Mu yang suci ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Sedikit pun kami tidak pernah kekurangan ya Bapa. Sebab Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan ya Bapa. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Jebaot ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sediakan segala yang kami perlukan. Engkau sembuhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kemenangan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami mau bersorak-sorai ya Bapa. Tuhan sudah menggerakkan ya Tuhan. Kami mau bersorak sebab Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, bersyukur ya Bapa, sebab cintamu kepada kami. Mari kita sama-sama kita percaya, kita sama katakan, amin. Haleluya. 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 Siap mau bersorak-sorai? Tuhan sudah menggerakkan. Kita jadi pemenang sebab di Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian, mari kita bersorak-sorak, bersyukur. Kita nyanyikan pujian. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Yes. Luar biasa kedahsyatan Tuhan kita itu. Haleluya. 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 Masih kuat? Masih sanggup? Saya pun
percaya saudaraku masih sanggup. Sebab Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Dari utara sampai ke selatan. Dari barat sampai ke timur. Haleluya. Haleluya. Gunung-gunung saja belajar puji Tuhan. Kita kalau Tuhan yang paling mulia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau kemuliaannya disaksikan. Yesus, nama Yesus disanjung. Lembah-lembah, gunung-gunung, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau lembah-lembah kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau lembah-lembah Sungguh luar biasa kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Yes. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita. Sebagai Bapak Gembala di tempat ini di gereja ini. Kami yakin Tuhan, Engkau Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu saat ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Amin. Dia bersama kita, Bapak Ibu Saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut firman Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita katakan kepada Tuhan bahwa saat kita berjalan, percayalah kasih Tuhan menerangi langkah kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bimbang, karena kita tahu Yesus bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Amin, amin. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang sekali lagi. Oh, kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berserah, berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari hanya jemaat Tuhan saja katakan, kau lebih. Mari jemaat Tuhan. Amin. Sekali lagi, hanya jemaat Tuhan. Kau lebih tahu, kau lebih. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia sanggup pulihkan. Amin, amin. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau yang terbaik bagiku. Sanggup. Amin. Ku berserah, ku percaya, pada Yesus. Sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Sanggup pulihkan hidupku. berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik memuliakan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, ajari kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui pendengaran firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Kami percaya ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan membimbing kami sehingga kami memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati melalui pendengaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18 Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Singkat saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, senantiasa taat, kamu yang senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat ke Filipi berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu yang senantiasa taat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini sesuatu peringatan yang sangat-sangat harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Gak boleh main-main. Alkitab mencatat dengan gentar dan dengan takut. Berapa banyak orang sekarang, orang-orang Kristen tidak lagi gentar kalau berbicara tentang keselamatan.
tidak lagi takut saat berbicara keselamatan Bapak Ibu Saudara. Mereka beranggapan bahwa itu hanya sebuah cerita yang sudah cukup lama dan ada juga orang yang memang sama sekali tidak peduli. Tetapi Paulus menulis surat, perhatikan. Paulus menulis surat bukan untuk orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ini tanda kutip Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi 2 ini, surat Paulus bukan untuk orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi untuk orang-orang yang hidup di dalam gereja. Di dalam orang-orang yang sudah merasa atau menganggap dirinya sebagai orang yang sudah taat. Dan kemungkinan ayat ini dituliskan untuk orang yang taat. Orang yang taat. Karena jelas dikatakan di sini, dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Paulus mengingatkan seperti ini. Tetaplah engkau kerjakan keselamatanmu. Sekalipun aku tidak berada di hadapanmu. Ada berapa banyak orang-orang Kristen lebih menghormati pendeta daripada menghormati Tuhan. Ini kesalahan yang tidak disadari orang-orang Kristen. Lebih mengagungkan pendeta daripada mengagungkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau di Facebook coba diejek Tuhan Yesus. Mereka akan bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi coba ejek pendetanya, akan berantem pun mau. Coba komen di bawah pendetanya itu, video pendetanya komen seperti ini ajaran sesat. Engkau akan habis. Tapi kalau Yesus diejek, mereka bisa berkata, ampunilah mereka. Mereka lebih menunjukkan rasa hormat kepada pendeta daripada kepada Tuhan. Dan itu dikhawatirkan oleh Paulus saat ini. Saat itu. Dalam Filipi 2. Dan saat ini juga terjadi. Maka dia berkata, takut dan gentarlah walaupun aku tidak ada di hadapanmu. Sebab yang kita takuti bukan Paulus, tetapi Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, yang saya takuti bukan pendeta. Tetapi yang saya takuti adalah amin. Sama-sama katakan, yang saya takuti Tuhan Yesus. Yang saya takuti Tuhan Yesus. Paulus menegur dengan keras, tentu ini untuk orang-orang yang berada di lingkungan yang taat. Untuk orang-orang yang berada di gereja. Jadi jangan merasa karena kita sudah berada di gereja nggak perlu teguran. Jangan merasa kalau kita sudah di gereja tidak perlu tuntunan daripada firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak teguran kepada orang-orang yang mengerti ahli. Orang-orang yang paham tentang firman Tuhan. Daripada orang-orang yang berbuat dosa. 2 kali lipat. Artinya orang yang di gereja juga perlu bimbingan Tuhan, perlu firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Justru kita yang ada di gereja ini yang lebih takut, yang lebih gentar. Supaya kita tidak diseret masuk ke dalam kejahatan. Yang namanya kejahatan rohani. Kalau kejahatan dunia, nah ini masih lebih parah kejahatan rohani daripada kejahatan dunia ini. Ya, karena orang di dunia, di luar sana melakukan dosa karena tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi kita melakukan dosa karena paham firman Tuhan jauh lebih kejam. Bapak Ibu Saudaraku. Paulus mengingatkannya agar kita hidup dalam keadaan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Tetap taat, tetap setia sampai Yesus kembali menjemput orang percaya. Yang percaya katakan haleluya. Ayat 13 Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama kita baca. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Waktu saya baca ini Bapak Ibu Saudara, saya memiliki semangat yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan semangat yang luar biasa? Mari pelajari, ayat ini sangat memberkati. Saya kasih lebih detail atau lebih sederhana, kira-kira seperti ini. Kalau engkau mau, Tuhan bekerja.
lebih sederhananya. Kalau engkau mau sukses, Tuhan bekerja membuatmu sukses. Amin. Kalau engkau mau berubah, Tuhan membuatmu bisa berubah. Tuhan yang bekerja di dalam keinginanmu untuk berubah, bukan kekuatanmu sendiri. Tuhan yang bekerja membuatmu berubah. Wow. Jadi sebenarnya gak ada yang sulit untuk berubah. Gak ada yang sulit untuk berubah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sulit untuk diberkati. Tidak ada yang sulit untuk sukses. Tidak ada yang sulit untuk berhasil. Karena yang bekerja bukan kita. Tetapi yang bekerja adalah Yesus Kristus. Perhatikan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan kita. Makanya dengan membaca firman Tuhan ini. Saya beriman setinggi-tingginya. Bapak Ibu Saudara, jangankan berpikir untuk memiliki gereja. Berdiri di altar saya nggak punya keberanian. Apalagi memiliki sebuah kepemimpinan dalam gereja, saya nggak pernah berangan-angan atau beriman tentang hal itu. Tetapi setelah saya baca ini, berapa tahun yang lalu saya sudah pernah baca ini. Walaupun baru kali ini saya sampaikan. Saya punya cita-cita. Dan cita-cita itu Tuhan yang bekerja, bukan saya. Amin. Maka hari ini dengan membaca ini, mari buat imanmu setinggi-tingginya. Asalkan jangan menyimpang. Asalkan jangan menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Keinginanmu jangan menyimpang. Asalkan keinginanmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau harapkan, yang bekerja adalah Tuhan Yesus. Wow. Jadi sebenarnya tidak ada kata gagal bagi orang Kristen. Dengan adanya tulisan ini, tidak ada kata gagal. Kalau ada orang berkata, kita masih di dunia Pak Pen, kita gak bisa setia dong. Kalau ada berkata seperti itu, ingat Bapak Ibu Saudara, yang membuat engkau setia bukan dirimu, tetapi Allah yang bekerja di dalam dirimu, sehingga engkau tetap setia. Kalau engkau tidak bisa setia, berarti tidak sepenuhnya Allah engkau izinkan bekerja di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak sepenuhnya berubah total, segambar dengan serupa Kristus, itu artinya engkau tidak mengizinkan Allah 100% bekerja dalam hidupmu. Gampang itu, sesimpel itu. Nah, karena jelas Alkitab mengatakan, dalam ketaatan orang-orang Filipi. Saya ingat Pak Hite, Filipi. Ya, dalam ketaatan orang-orang Filipi, yang bekerja adalah Tuhan. Dalam ketaatanmu yang bekerja adalah Tuhan. Dalam keberhasilanmu yang bekerja adalah Tuhan. Amin. Haleluya, tidak ada kata gagal dalam kekristenan. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya lagu tadi berkata, saat kita berjalan, kita tahu Tuhan beserta kita. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa cemas. Bapak Ibu Saudara, semalam ada seorang pendeta, dia curhat kepada saya. Pak Pendeta, begitu sulit rupanya jadi sendiri menggembalakan. Saya katakan sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, engkau lebih beruntung dari saya. Mana mungkin Pak Pendeta lebih beruntung, katanya. Iya, engkau lebih beruntung kalau ditarik perbandingan masa merintis dengan masa merintis Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Saya merintis susah mencari kontrakan, bukan hanya susah mencari uangnya, susah mencari kontrakannya. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, hari pertama gereja ini mandiri berada di kantor pemerintahan. Ini sesuatu yang spesial. Saya katakan, dan engkau mandiri, Tuhan sediakan rumah, Tuhan sediakan tempat duduk, Tuhan sediakan alat musik. Kami dulu semua tinggal, tidak ada alat musik, proyektor semuanya punya mereka. Alat musik punya mereka semuanya. Karena semuanya ditinggalkan, laptop punya mereka. Kalau saya cerita ini sampai menetes, saya memperjuangkan bagaimana untuk tetap berdiri ada gereja di tempat ini. Setelah itu apa yang terjadi? Rumah belum ketemu, uang belum ada sama sekali.
Lalu saya beriman, Tuhan tolong, apa yang harus kami lakukan? Dan puji Tuhan, Tuhan memberi penghiburan. Waktu itu kita diterima di Hotel Mutiara. Mulai bulan 9 sampai bulan 11 kita berada di Hotel Mutiara pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Sekali ibadah ada 500.000 sekali ibadah. Makanya waktu itu hanya ibadah raya di sana karena kita tidak mampu. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali kita beribadah, semuanya hanya untuk bayar tempat. Semuanya bayar tempat. Jangankan menabung untuk melakukan atau memberi atau menyewa rumah. Jangankan. Kadang persembahan juga kurang. Ya. Waktu itu memang di hotel cukup Tuhan berkati. Banyak orang datang. Tetapi ya kita maklum. Tidak semua orang yang datang itu memiliki kemampuan untuk bersumbangsi atau memberikan bantuan dalam pengadaan tempat. Sampai bulan 9 dan Tuhan itu baik. Apa yang kita dapat dari persembahan mampu membayar setiap minggu. Bayangkan kurang lebih minimal 2 juta sebulan untuk bayar. Dan itu semua Tuhan cukupkan dengan caranya yang luar biasa. Dan setelah itu ketemu bulan 11 dapat ketemu rumah di Jalan Sentosa. Dan di Jalan Sentosa Bapak Ibu kita bongkar kamar yang tadinya dapur dijadikan disekat dengan sangat sederhana. Dan di sanalah kami tidur hamba-hamba Tuhan. Bayangkan dapur dijadikan kamar tidur. Saya ceritakan itu semua. Dan Pak Pendeta masih punya rumah. Masih punya jemaat, saya bilang. Masih punya jemaat. Berdiri langsung punya jemaat. Lalu dia sadar. Bapak Ibu Saudara, lebih engkau diberkati ketika mandiri daripada saya bilang. Jangan lihat yang sekarang Pak Pendeta, saya bilang. Yang sekarang Pak Pendeta nggak tahu bagaimana begitu banyak air mata diteteskan di sini. Ya memang saya nggak tunjukkan sama jemaat. Saya nggak pernah tunjukkan sama jemaat bagaimana hati saya yang sedang kacau, hati saya yang sedang berjuang. Saya selalu senyum di hadapan jemaat. Saya kasih semangat, saya kasih motivasi, saya kasih dorongan. Saya bilang berdoa, Tuhan akan antarkan. Berdoa Tuhan akan tolong. Lalu saya kasih masukan. Dengan semangat, kami ada 2 jam cerita Tuhan tersebut. Dia pulang dengan semangat. Kalau begitu Pak Pendeta hari Selasa saya datang lagi ke sini. Cerita-cerita kita ngobrol. Ya silakan. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada tertulis Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ketika ada seorang evangelis dari luar gereja kita berkata, Pak Pendeta, kita bukalah di salah satu tempat. Karena di sana udah ada beberapa kakak untuk dijadikan postpay. Dalam hati saya, siapalah yang diutus ke sana? Siapalah yang dikirim ke sana. Tapi ada di hati saya tertanam seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan yang bekerja. Allah yang akan bekerja mendatangkan kebaikan. Maka apapun yang terjadi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi di tempat ini saya tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Sebab saya tahu Allah yang bekerja mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauanmu atau pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita tarik dengan garis sederhana, kalau aku mau gereja ini diberkati, kalau aku mau seluruh jemaat diberkati, maka Allah akan bekerja memberkati seluruh jemaat. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, sekarang kemauan kita, apa yang kita inginkan agar Tuhan bisa bekerja. Tanda kutip, harus yang baik, harus yang bagus. Jangan menginginkan sesuatu yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. 14. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bayangkan di ayat 12
Paulus berkata mereka orang taat. Tetapi orang taat yang masih mau jatuh ke dalam dosa, yaitu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi jangan pikir kalau kita sudah masuk kategori orang taat, kita nggak bisa masuk ke dalam cobaan. Bisa. Mereka orang taat, tapi masih dalam keadaan bersungut-sungut. Masih keadaan berbantah-bantahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Paulus mengatakan takut dan gentar kerjakan keselamatan. Saya yakin dan percaya engkau dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tetapi iblis akan terus berusaha membuat kita jatuh. Iblis akan terus berusaha membuat kita down. Sehingga timbul sungut-sungut. Dosa orang Kristen yang taat pertama adalah sungut-sungut. Setelah bersungut-sungut akan mulai berbantah-bantahan. Setelah timbul perbantah-bantahan nanti naik ke lebih yang level besar. Maka kalau hatimu sudah dimulai ditarik, dicobai untuk bersungut-sungut, stop. Katakan, Allah yang bekerja di dalam hati saya, bukan yang lain. Amin. Ketika hatimu mulai berbantah-bantahan, katakan stop. Bukan itu yang bekerja di hatiku. Yang bekerja di hatiku adalah Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Makanya laut tadi, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Ayat 15. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Wow. Ternyata sungut-sungut dan bantah-bantahan membuat kita orang Kristen yang hidup di dalam noda dan memiliki aib. Bapak Ibu Saudara, aib ini sebuah kalimat yang harus kita hindari. Ya, aib ini sebuah kalimat yang harus kita jauhkan dari dalam diri kita. Kita tahu semua arti kata aib. Ini sebuah sesuatu yang memalukan. Dan bagi Tuhan, orang yang bersungut-sungut, orang yang berbantah-bantah itu adalah bagian dari orang yang memiliki aib, yang bernoda. Maka hari ini saya katakan, Bapak Ibu Saudara, katakan di dalam hatimu, yang bekerja adalah Allah, bukan yang lain. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, Tuhan menginginkan kita keluar dari sana. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow. Bapak Ibu Saudara, pernah engkau merasakan seperti ini ketika engkau di dalam Tuhan? Saya yakin semua orang Kristen pasti merasakan seperti ini. Ketika ada orang berbeban berat dan engkau orang yang taat dan dia menjumpaimu dan cerita tentang masalahnya, dia akan berkata seperti ini. Iya, kalau aku cerita sama ibu, hatiku tenang. Bagian daripada bersinar seperti bintang-bintang. Engkau akan berbeda dari orang lain. Amin. Haleluya. Aku kalau udah curhat sama ibu, hatiku tenang, kayaknya gak ada masalah. Itu bagian dari sinar yang Tuhan katakan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Amin. Pemain-pemain musik, kalau ada yang berkata, aduh kalau ku dengarkan mereka main musik, aduh hatiku langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu namanya bagian dari sinar yang seperti bintang-bintang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan sudah katakan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengizinkan Allah bekerja 100% dalam hidupmu. Amin. Ketika ada sesuatu di hatimu yang mengganjal dan engkau diajak untuk bersungguh-sungguh, katakan tolak. Sebab di hatiku hanya Yesus Kristus. Amin. Ayo kita angkat pujian yang tadi Bapak Ibu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi. Lagu ini memberkati kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku.
hanya kepada Tuhan. Yesus tidak bisa menolong kita kalau tidak Allah leluasa bekerja dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu komunikasi dengan kita. Dia berkata, bagaimana ini putri saya begini. Dari luar kota Bapak Ibu Saudara. Lalu saya katakan seperti ini. Ibu, kenapa engkau membuat Tuhan menganggur? Dia bingung. Lah, maksudnya apa Pak Pendeta? Iya, anak yang ada padamu adalah titipan Tuhan. Sedangkan engkau manusia biasa yang hanya sebagai orang tua titipan begitu peduli. Mungkinkah Tuhan tidak lebih peduli daripadamu? Saya yakin dan percaya yang punya anak sesungguhnya adalah Bapa kita di surga akan lebih peduli daripadamu. Tetapi Tuhan tidak bisa bekerja, engkau membuat Tuhan menganggur. Kenapa? Karena engkau telah mengambil alih pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen mengambil alih pekerjaan Tuhan sehingga Tuhan nganggur dalam hidupnya. Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidupnya. Dia sibuk memikirkan sendiri, dia sibuk melakukan dengan kekuatannya sendiri, dia sibuk mempertaruhkan nyawanya. Padahal Tuhan sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri di kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan leluasa bekerja dalam hidupmu. Sepenuhnya, 100%. Ketika Tuhan leluasa bekerja dalam hidupmu, yakinlah tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan. Yang ada di hatimu hanyalah sukacita surgawi. Amin. Yang percaya katakan amin. Lebih semangat lagi dong. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Agar kita keluar dari angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka yang seperti bintang-bintang di dunia. Artinya segelap apapun dunia ini. Justru semakin gelap dunia, semakin bersinar bintang di dalam hidupmu. Amin. Semakin gelap dunia ini, engkau akan semakin bersinar. Tujuan daripada terang selalu berada di tempat kegelapan. Jadi ketika dunia ini semakin jahat, semakin gelap, engkau akan menunjukkan sinar kemuliaan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Engkau akan bersinar sekali lagi sama-sama seperti bintang-bintang di dunia ini. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 1, 2, 3 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Saya bisa rasakan apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia katakan supaya saya tidak percuma bersusah-susah. Saya bisa rasakan. Kita yang ada di tempat ini masih 0,00% daripada pekerjaan Paulus. Itu pun kadang-kadang kita sudah gak tahan, sudah gak kuat. Ketika ada telepon jam 2 pagi, jam 3 pagi. Halo Pak Pendeta tolong doakan begini. Kadang hati kita berkata ini waktunya istirahat. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita sebagai hamba Tuhan milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Kapanpun Tuhan perlukan, katakan saya siap. Amin. Haleluya. Tanamkan di hatimu saudaraku, engkau milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Jadi kalau Tuhan memerlukanmu jam berapapun, engkau harus siap sedia. Saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Paulus. Sedangkan kita yang begitu hanya sedikit yang kita layani. Tidak seperti Paulus yang begitu banyak di Filipi, di mana-mana, di Asia kecil. Dia jelaskan semua tentang Yesus. Maka dia katakan supaya pekerjaanku tidak sia-sia. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya enggak akan katakan supaya pekerjaanku. Tapi saya katakan supaya ibadahmu jangan sia-sia. Sekali lagi, supaya ibadahmu jangan sia-sia. Supaya perlombaanmu menuju kebenaran dan menuju ketaatan Tuhan tidak sia-sia.
Dan kita bisa sama-sama tersenyum nanti di surga ketika Yesus datang. Wow. Walaupun engkau tidak mengenal saya lagi sebagai gembala. Sebab status kita sudah sama anak di sana. Amin. Tapi setidaknya saya bisa melihat Pak Manik berada di surga. Hati saya bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bisa melihat jemaat Tuhan berada di surga. Hati saya akan berkata, ternyata tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Apa katanya? Bermegah agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Artinya ketika semua jemaat yang digembalakan oleh Paulus benar-benar taat dan benar-benar layak masuk ke dalam kerajaan surga, dia bisa bermegah dalam Kristus. Dia bisa bermegah dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 sama-sama kita baca. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Sekalipun aku harus kehilangan nyawa, kata Paulus, asalkan kamu benar-benar taat, saya juga tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Paulus benar-benar meneladani Yesus Kristus. Dia benar-benar meneladani Tuhan kita. Kalau Yesus mati buat saya juga rela mati buat orang-orang di luar sana agar mereka diselamatkan. Haleluya. Ayat 18 terakhir sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi dong, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian tadi Bapak Ibu Saudara untuk mengakhiri firman Tuhan. Saatku berjalan, haleluya. Thank you Lord, terima kasih buat firman-Mu yang sangat memberkati kami. Firman-Mu yang sangat dahsyat menegur kami agar kami mengandalkan Engkau sepenuhnya 100% dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu sekali
Tuhan telah mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang bekerja. Karena Allah lah yang bekerja baik menurut kemauan kita maupun kerelaannya. Maka saat ini apapun yang engkau imani, apapun yang engkau inginkan selama ini, yang timbul di dalam hatimu, cita-citamu yang belum tercapai, jangan takut. Allah yang bekerja untuk mewujudkan keinginanmu. Allah yang bekerja untuk menyelesaikan keinginanmu. Saat ini terima dalam nama Yesus. Allah bekerja di dalam hidupmu. Hari ini apapun yang timbul di dalam hatimu, katakan dalam hatimu. Katakan dengan iman apa keinginanmu. Katakan Allah yang bekerja. Jangan takut. Jangan takut. Allah yang bekerja saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sembah Yesus. Ora bala 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 bala. Oh Jesus. Jesus. Bala 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 bala. Haleluya. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang ku perlukan. Bala 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 bala. Haleluya. Bala 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 bala. Hari ini jangan ragu Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada di dalam hatimu, Allah yang bekerja. Yakin, percayalah, bersukacitalah. Allah yang bekerja, percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Apapun yang ada di dalam hatimu, Tuhan mampu mengerjakannya. Tuhan mampu melakukannya saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhanku, ku berserah. Haleluya, haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dan yakin kepadamu bahwa Engkau yang telah bekerja. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih yang meyakinkan kami akan kebenaran firman-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami percaya ada kuasa yang bekerja, yaitu kuasa yang dari surga. Firman-Mu telah berkata, Allah sendiri yang melakukan di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa Allah tidak pernah gagal. Ketika keinginan kami dikerjakan oleh Allah, kerinduan kami, doa-doa kami dikerjakan oleh Allah, maka Allah tidak pernah gagal melakukannya dalam hidup kami.
Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya. Haleluya. Kami akan pulang dengan berbahagia. Kami akan pulang dengan bersukacita. Sebab Allah yang bekerja dalam hidup kami. Allah yang bekerja. Oh haleluya. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus yang sekau lebih tahu. Kau lebih amin sanggup ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sangat memberkati kami, mengubah hidup kami, mengingatkan kami agar kami terus berkenan kepadamu. Bagaimanakah kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Bagaimanakah kami dapat membalas kebaikan-Mu selain bersyukur dan berterima kasih? Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih, dan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Serahkan kembali. Terpuji nama Tuhan, kita sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita perdengarkan, yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Tuhan yang lebih tahu segala yang kita perlukan. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang kolektan. Persembahan ketiga diperuntukkan pembangunan rumah Tuhan. Di tempat ini biarlah pembangunan rumah Tuhan berjalan dengan baik. Semuanya tidak ada yang kekurangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Benar Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui ya Bapa, segala apa yang kami inginkan, segala apa yang kami perlukan ya Bapa. Engkau sediakan itu bagi kami semuanya ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan. Lewat pekerjaan kami, profesi kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami ya Tuhan. Karena semua itu bersumber daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa, hasil dari apa yang kami terima daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberinya, Engkau berkati persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati semua kami ya Bapa, anak-anak-Mu, pekerjaan kami ya Tuhan. Mungkin kami sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai angkatan, sebagai tenaga medis, sebagai pedagang, sebagai apapun itu Tuhan, semua itu berkenan kepada-Mu ya Bapa. Karena Tuhan semua yang memberikan itu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami berlimpah-limpah ya Bapa. Hidup ini adalah Tuhan kesempatan bagi kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Pengumuman kita ada sesuatu yang baru. Yaitu silakan berdiri Pak, apa ya nama pangguarannya? Pak Dimas atau Pak Adrian? Pak Dira, silakan berdiri Pak Dira. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus dan juga haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara kita Pak Dira ini baru pindah dari Pekanbaru menuju dan akan menetap di kota Sidikalang. Jadi bagian dari anggota kerajaan surga yang ditempatkan di gereja Betel Roh Kudus Sidikalang. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan ibadah di rumah saudara kita tersebut dengan waktu yang lebih tepat besok pukul 3 sore di rumah saudara kita, tepatnya di Letter Jet Bapak Ibu Saudara. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara agar kita sama-sama ke sana. Sekali lagi kami harapkan on time agar kita jangan terlalu malam pulang ya Bapak Ibu. Karena hari ini kan ada pemuritan, tidak bisa. Jadi besok kita adakan di sana jam 3 sore. Jadi yang punya kendaraan, saya rasa bisa ya naik sepeda motor ke sana. Cukup dekat kok karena jam 3 sore. Boleh langsung ke sana. Yang mau sama-sama berangkat dari gereja, boleh juga nanti kita sama-sama beri kepada Bapak Ibu Saudara info tentang keberangkatan. Itu mengenai ibadah besok. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan bicarakan tentang Natal. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara tinggal sebentar saja nanti di tempat ini. Dan juga kalau Tuhan mengkehendaki di awal tahun atau di akhir tahun ini kita akan adakan pentahbisan untuk diaken di tempat ini. Jadi ada beberapa hal yang kita bicarakan kalau Tuhan mengkehendaki, biar kehendak Tuhan saja. Jadi yang paling utama nanti kita bicarakan mengenai Natal, tinggal sebentar agar kita bicarakan, karena pemuritan hanya tinggal minggu depan. Minggu depan pemuritan sudah selesai. Jadi kita udah bisa bicarakan tentang Natal hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk itu kami undang, tinggal sebentar saja. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Di hari Minggu yang kau kuduskan ini, di mana kami sudah selesai beribadah kepadamu dengan menaikkan pujian, penyembahan kami. Kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian, penyembahan kami hari ini. Sebab tujuan dan kerinduan hati kami Bapa hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang mengarahkan dan menegur kami Tuhan, supaya semakin taat dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Karena kami Tuhan sadar tanpa kehadiran dan pertolongan-Mu tiada yang bisa kami lakukan. Semua yang kami miliki, semua yang kami nikmati bersumber daripada Engkau. Jadikanlah kami Tuhan agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang memerlukan, sehingga dari sanalah orang-orang dapat melihat terpancarnya sinar terang surgawi di dalam kehidupan kami. Oleh karena roh Tuhan, roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu jamahan, urapan-Mu, sentuhan kasih-Mu memulihkan setiap pribadi kami, supaya kami benar-benar pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan, pribadi yang baru, hidup baru di dalam Tuhan. Bapa yang baik, yang kudus di sorga, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini.
Satukan hati kami Bapa, agar kami mengasihi satu dengan yang lain, dapat bergandeng tangan saling mengampuni karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Kami mau meneladani kasih-Mu sebagai pelayan-Mu di tempat ini. Kuduskan setiap pribadi kami Tuhan. Siapapun yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini, di gereja yang Kau kuduskan ini, kami serahkan sepenuhnya tubuh roh jiwa kami ke tangan perlindungan dan kuasa, agar Engkau melalui Roh-Mu yang bekerja di setiap pribadi kami, menjamah, mengubahkan setiap pribadi kami. Karena kami percaya Allah mampu mengubah segala sesuatunya dalam hidup kami menjadi baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga dipenuhi hadirat Tuhan. Berkati mereka di setiap aktivitas mereka, apapun aktivitas setiap pelayan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya tangan-Mu yang kudus selalu memberkati mereka. Haleluya. Kami juga berdoa buat rencana pembangunan gereja di tempat ini. Tidak sedetik dan tidak pernah kami bimbang dan ragu akan kuasa-Mu, karena kami sudah melihat keajaiban-Mu Tuhan. Kami serahkan rencana pembangunan sepenuhnya ke tangan-Mu, supaya Engkau yang bekerja. Karena kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi gereja. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa buat gembala sidang kami di tempat ini. Biarlah melalui pelayanan Bapa gembala sidang kami di tempat ini semakin nyata kuasa Tuhan, sehingga orang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, sehingga Kabupaten Dairi dapat melihat bahwa mujizat dan kuasa Tuhan nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, demikian juga rencana kami untuk merayakan Natal di tempat ini. Apapun yang kami rencanakan nanti Bapa, biarlah Engkau yang bekerja untuk memberikan kemudahan di setiap yang kami pikirkan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Satukan hati kami antara jemaat dan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, agar lewat hidup kami, pelayanan, perbuatan kami, nama Engkau selalu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan arahkanlah wajahmu ke surga dengan iman saudaraku. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah firman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus